itu mah. Ya, jumpa lagi bersama saya Pastor Jackson Sepang, dan hari ini saat ini saya akan berbicara tentang Matius 11 ayat yang ke-6. Firman Tuhan demikian bunyinya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kata kecewa kita bisa terjemahkan dalam bahasa kita yang lain, yaitu sakit hati. Kecewa dan sakit hati merupakan sesuatu yang menyerang manusia, dan manusia tidak kebal dengan kecewa dan sakit hati. Dan latar belakang manusia tidak menjadi penentu untuk sakit hati dan kecewa tidak menyerang seseorang. Karena manusia tidak punya anti kebal dengan kecewa dan sakit hati. Semua manusia, siapapun dia, bisa mengalami namanya kecewa dan sakit hati. Dan saudara, kecewa dan sakit hati merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi manusia. Karena dengan kecewa dan sakit hati akan membuat manusia tidak kreatif, tidak inovatif, dan kecewa dan sakit hati bisa membuat manusia tidak memiliki masa depan yang cerah. Bahkan kecewa dan sakit hati bisa membuat manusia memiliki sakit penyakit jasmani yang akan membawa dia kepada kematian. Dan oleh sebab itu, kecewa dan sakit hati adalah merupakan sesuatu yang harus kita pahami baik-baik untuk kita lihat apakah kecewa dan sakit hati layak untuk kita miliki, layak untuk kita konsumsi, layak untuk kita terima, layak untuk menguasai kita atau tidak. Nah, hari ini saya mau katakan bahwa kecewa dan sakit hati adalah sesuatu yang harus kita buang jauh-jauh dalam kehidupan kita. Harus kita keluarkan dari hidup kita. Karena kecewa dan sakit hati akan membuat kita tidak mengalami kehidupan yang berbahagia. Bahkan kecewa dan sakit hati bisa membawa kita menjadi orang-orang yang menolak untuk bergaul dengan orang lain, menolak untuk situasi keadaan di sekitar kita. Bahkan yang lebih berbahaya, kecewa dan sakit hati bisa membuat kita menolak Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Raja yang menyelamatkan kita. Betapa berbahayanya kecewa dan sakit hati ketika kita menguasai hidup kita. Dan bagaimana caranya? Bagaimana solusinya? Saya mau katakan, kecewa dan sakit hati hanya bagian eksternal, yang dimana bagian eksternal itu tergantung keputusan kita. Apakah kita mau menerima kecewa dan sakit hati itu menguasai kita atau tidak? Pilihannya ada dalam hidup kita. Ketika kita mengambil keputusan untuk kecewa, pasti kita akan kecewa. Ketika kita mengambil keputusan untuk sakit hati, pasti kita akan sakit hati. Keadaan situasi dari luar dalam bentuk apapun yang membuat kita punya 1000 alasan atau banyak sekali alasan untuk kita kecewa dan sakit hati, semuanya tergantung dalam hidup kita. Semuanya tergantung dalam hati kita. Apakah kita mau ambil keputusan untuk kecewa atau sakit hati? Atau kita mau ngambil keputusan untuk menolak semuanya itu. Jadi keputusannya ada pada kita. Nah, saat ini saya mau katakan, pilihlah keputusan yang benar, di mana engkau menolak kecewa, engkau menolak sakit hati itu. Tetapi isilah hidupmu dengan sesuatu yang baik. Matius 11 ayat 6 berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Jadi ambil katanya bahagia. Isi hidupmu dengan bahagia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita berbahagia. Mari kita berbahagia. Buang jauh-jauh itu kecewa. Buang jauh-jauh itu sakit hati. Apalagi mau kecewa dan sakit hati kepada Yesus. Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menolak Yesus atau kecewa kepada Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan Yesus senantiasa mengasihimu. Tuhan Yesus selalu mencintaimu. Dan jangan kita menolak Yesus dalam hidup kita, tetapi terima Yesus dalam hidup kita, supaya hidup kita tenang, kita berbahagia. Karena Yesus adalah gembala yang baik. Dia adalah juru selamat kita manusia. Shalom.